Selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam, menyambut kalian untuk mendengarkan cerita horor di malam hari ini. Dan cerita horor kali ini berjudul Kuntilanak Penunggu Pohon Bambu. Ya, cerita horor kali ini menceritakan pengalaman saya sendiri, yaitu dicegat kuntilanak penunggu pohon bambu ketika sedang mengirimkan meja dan kursi makan rotan ke rumah pelanggan di daerah perumahan Korpri, Desa Pasekaran, Batang, Jawa Tengah. Waktu itu sekitar bulan Maret 2015. Ada sepasang suami istri datang ke toko dan mau membeli meja makan set rotan sintetis. Singkat kata, setelah melewati proses tawar-menawar yang alot, akhirnya harga deal juga dan pelanggan membayar uang DP serta barang minta dikirim besoknya jam 17.30 atau jam setengah 6 sore. Karena sepasang suami istri tersebut pulang kerja pada jam tersebut. Pelanggan ini tinggal di sebuah perumahan, namanya Perumahan Korpri di Desa Pasekaran. Tapi beliau menyarankan agar saya tidak melewati jalan di perumahan tersebut, melainkan melewati kampung yang ancer-ancernya masuk lewat gang botol. Di depan gang terdapat dua patung botol berwarna biru yang sangat besar. Karena rumah beliau berada paling belakang mentok dekat jembatan. Pelanggan yang laki-laki berprofesi sebagai seorang polisi, kalau nggak salah namanya Pak Andreas. Keesokan harinya saya mempersiapkan barang yang akan dikirim serta mencari pinjaman doplak atau mobil pick up untuk mengangkut barang. Seperti biasa, setiap saya mengirim barang ke pelanggan, pasti 2 dari 3 anak saya pada ikut. Waktu itu yang ikut anak nomor 2, laki-laki umur 7 tahun namanya Naufal, dan anak nomor 3, perempuan umur 5,5 tahun namanya Amanda. Setelah kedua anak saya selesai mandi dan bawa bekal jajanan anak-anak, kami pun berangkat mengangkut kursi ke rumah pelanggan. Berangkat dari rumah jam 5 sore dan sampai di depan gang botol sekitar 5.15 sore. Namun saya malah tersesat sampai ke jalan buntu, sedangkan hari semakin gelap. Saya pun bertanya alamat Pak Andreas ke penduduk kampung setempat. Salah seorang warga memberitahu jalan menuju rumah Pak Andreas. Bapak putar balik, lalu belok kanan melewati pohon-pohon bambu dan nanti ada jembatan kecil. Nah, rumah Pak Andreas membelakangi jembatan tersebut, ujar warga kampung tersebut. Aduh, ternyata saya kebablasan, ucap saya dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan suasana sudah semakin gelap. Saya pun masuk mobil dan putar balik. Saya jalan pelan-pelan sambil mencari belokan. Ternyata jalannya sempit sekali serta menurun. Di kanan kiri jalan hanya ada kebun kosong yang dibatasi pagar bambu. Setelah melewati jalan sekitar 200 meter, terdapat pohon-pohon bambu yang tinggi dan lebat hingga seperti membentuk terowongan gelap. Saya tetap konsentrasi memegang kemudi mobil, namun saya sesekali memperhatikan anak-anak saya di samping. Ketika mobil sudah memasuki area pohon-pohon bambu, terlihat anak-anak saya seperti kaget melihat sesuatu. Dan keduanya menutup mata mereka dengan kedua tangan. Namun saya tidak melihat apa-apa. Kondisi jalan masih menurun dan mulai melewati jembatan. Ternyata selepas dari jembatan tersebut terdapat perumahan yang posisinya membelakangi jalan. Akhirnya ketemu juga rumah Pak Andreas. Singkat kata, setelah menurunkan meja dan kursi makan, saya dan anak-anak pamit pulang. Maksud hati saya mau pulang lewat perumahan saja, namun ternyata jalanan perumahan banyak terdapat mobil parkir. Daripada ribet, saya putar balik mau melewati jalan yang penuh pohon bambu tadi aja. Tiba-tiba anak saya yang perempuan berkata, "Pak, pulangnya jangan lewat situ, Manda takut." "Gak apa-apa Manda, gak usah takut, kan ada bapak,"
ucap saya menenangkan Amanda. 10 meter menjelang sampai di jembatan kecil, tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Rupanya ada kuntilanak yang mau menampakkan diri di sekitar sini, ujar saya dalam hati. Kedua anak saya kembali menutupi muka dengan kedua tangan dan astaga, benar-benar itu ada kuntilanak muncul duduk di jembatan kecil. Sosoknya terkena sorotan lampu mobil. Mukanya tertutup rambut panjang yang terurai sampai perut. Dia memakai gaun putih. Saya sebenarnya merinding, tapi saya harus kuat. Lalu saya bunyikan klakson kencang-kencang. Harapannya sih supaya itu bisa membuat dia pergi. Dan selepas jembatan jalanan menanjak, tiba-tiba mesin mobil mati. Refleks saya injak pedal rem dan rem tangan. "Bapak, ada hantu," pekik Amanda sambil tangannya menunjuk ke arah kanan di rerimbunan pohon bambu. Sejenak saya tenangkan diri sambil membaca ayat kursi. Setelah selesai, saya nyalakan klakson dan ngomong sendiri. "Nyi, saya mau lewat. Tolong jangan ganggu." Dan terlihat bayangan putih dari kanan jalan melesat ke atas sambil tertawa cekikikan. Saya gebrak dashboard mobil dan coba nyalakan mesinnya. Alhamdulillah, mesin menyala. Saya lanjutkan perjalanan pulang, tapi saya memutuskan untuk berhenti dulu di sebuah minimarket untuk melihat keadaan anak-anak saya sembari membeli kue dan minuman. Kata orang tua, kalau habis melihat hantu, jangan langsung pulang, tapi mampir dulu ke tempat lain. Siapa tahu ada yang ngikut. Setelah saya merasa tenang dan keringat sudah hilang, kembali saya lanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dan syukurlah, malam hingga keesokan harinya kami gak ada yang ngikutin. Jadi begitu ya teman-teman, cerita horor untuk malam hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.